Oke teman semuanya dimanapun berada, saya doakan semoga dimanapun teman berada selalu mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu Wa Taala, selalu mendapat kesehatan dari Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga bisa melaksanakan aktivitas kesehariannya dengan lancar dan damai. Oke teman, seperti biasa di aktivitas yang ini saya berada di madrasah karena ini bertepatan hari masuk setelah kemarin libur bersama. Jadi hari Selasa ini seperti ini saya berada di tempat ini ya. Saya mengawali untuk masuk dulu karena banyak yang harus saya persiapkan, termasuk kayak seperti ini ya. Ada amplop-amplop soal seperti ini ya. Ini teman-teman ya. Ini memang perlu saya persiapkan karena ini sebentar lagi kalau nggak salah ya sudah, bukannya nggak salah, insya Allah sudah ditetapkan dan pada tanggal 1 Februari itu sudah dimulainya iktibar akhir. Saya kira seperti itu ya teman-teman. Jadi banyak hari ini yang harus dipersiapkan terkait dengan materi-materi yang akan dilaksanakan besok pada tanggal 1 Februari itu. Jadi ya agak ribet, dalam artian agak bedengan seperti itu ya teman-teman. Jadi ya intinya saya selalu mengawali ketika jam masuk itu memang saya harus selalu berusaha aktif dan selalu mengawali masuk supaya apa tujuannya ya, selain satu sebagai disiplin, sebagai bentuk disiplin dan tanggung jawab, sekaligus kalau bisa ya menjadi tauladan untuk teman-teman yang lain, baik itu guru maupun siswa itu sendiri. Saya kira seperti itu ya teman-teman. Jadi saya tuh alhamdulillah selama berada di madrasah itu bisa dibilang hampir nggak pernah telat ya. Yang penting saya berusaha tepat waktu seperti itu ya. Karena apa ya? Karena kita sudah niat, sudah mau atau sudah ishad mau di lembaga madrasah itu ya sebaik mungkin, sekuat mungkin, seistiqomah mungkin saya tetap berusaha istilahnya melaksanakan yang terbaik, apa yang menjadi amanah para sepuh. Saya kira seperti itu ya teman-teman. Jadi ya seperti biasa ketika saya tuh tidak ada di jam maksudnya di kelas ya seperti ini. Memang saya ditugasi untuk membantu administrasi di kantor. Jadi ya segala sesuatunya seperti ini, bahkan nanti ada anak-anak yang bayar tuh seperti ini kan. Ini daftar guru yang sudah mengumpulkan soal. Tapi kemarin sudah saya pertegaskan atau saya pertegas, bahkan sudah saya sampaikan kepada pengurus. Jadi terakhir pengumpulan soal itu kan hari Sabtu ya. Nah, ini jadwal pelajaran yang nantinya dibuat soal pelajarannya para guru ya. Nah, nanti ini yang dibuat soal, nanti pengumpulannya soal para guru. Nah, ini bagi yang sudah mengumpulkan saya beri tanda seperti ini. Tujuannya apa? Biar tahu, nanti ini juga di-share di grup. Jadi yang memang belum mengumpulkan, belum ada tanda centang atau tanggal pengumpulannya itu hari apa, tanggal berapa. Jadi belum. Jadi seperti itu ya teman. Terus terkait ini sendiri ya memang ini terkait bayar iktibar anak-anak. Jadi ya seperti biasa. Ini rinciannya haflah 30, THB atau iktibar 20. Jadi 50 itu rinciannya seperti itu. Dan yang per kelas atau per anak yang sudah membayar ya saya kasih tanda seperti ini. Banyak seperti ini. Terus yang lainnya. Jadi nanti bisa tahu
Seperti itu. Jadi bisa tahu dan mempermudah untuk membuat laporan. Saya kira seperti itu ya teman-teman. Jadi memang gimana ya? Namanya awak dhewe ku jene nyaulo masyarakat ya seperti itu. Oke, maaf saya tinggal sebentar. Tuh menghidupkan apa namanya? Kipas. Mohon maaf ya teman-teman. Ini hawanya agak sumuk ya, agak panas. Padahal baru turun hujan ya. Di sini itu hujan mulai dari kemarin sampai ini menjelang zuhur tadi, waktu sholat zuhur tadi itu belum reda. Jadi sehari semalam itu bisa dikatakan hujan meskipun nggak terlalu deras ya, cuman gerimis tapi gerimisnya itu agak lumayan, tapi nggak berhenti. Cuman kalau yang kemarin memang ya lumayan deras ya teman-teman. Jadi seperti itu ya kegiatan saya setiap hari, baik itu kalau di rumah ataupun di madrasah ya. Jadi seperti ini. Ibaratnya saya tuh nggak ada waktu kosong. Ya tapi menurut saya itu juga bagus. Alhamdulillah saya sendiri terutama ya. Saya bersyukur pada Allah dan saya diberi amanat, diberi mandat ikut di madrasah seperti ini sampai sejauh ini. Alhamdulillah saya masih berusaha mengistiqomahkan apa yang menjadi amanah yang diberikan kepada saya. Jadi ya doakan saja semoga saya selalu tetap beristiqomah dalam berkhidmat di madrasah. Kira-kira seperti itu ya teman-teman. Jadi ya gimana ya? Yang penting hati kita itu nyaman, hati kita senang. Jadi kalau hati kita itu nyaman, hati kita itu senang melakukan sebuah pekerjaan apapun, itu saya kira ya enjoy aja ya, enak aja. Di ini kebetulan belum banyak yang masuk karena ya ini baru di jam 1:30. Memang tadi saya agak mengawali sedikit karena tujuan saya ini kan semua pelajaran dari para guru termasuk pelajaran saya sendiri itu kan sudah selesai. Jadi kalaupun nanti ada anak yang masuk itu ya hanya aktivitas seperti biasa, tapi tetap masuk, jam masuk tetap masuk, seperti itu aja. Jadi ini sambil menunggu persiapan untuk iktibar besok di tanggal 1 Februari itu ya. Jadi ya saya mengawali sama teman-teman yang lain, tapi juga belum datang nih teman-teman yang lain nih. Biasanya teman-teman yang lain tuh awalnya itu jam 2 kurang seperempat, jam 2 kurang 15 menit lah. Kalau seperempat Pak Bosok Jawa. Jadi ya maaf ya teman-teman. Saya tuh memang bahasanya yang jelas amburadul ya. Gimana ya wong rencana memang ya wis isite ngene ya. Jadi ya mohon maklum saja ya teman-teman. Yang penting apa yang saya sampaikan itu teman-teman itu bisa memahami, bisa menangkap dan bisa meresapi apa yang saya sampaikan. Seperti itu ya teman-teman. Ini nanti biasanya ini kan anak-anak itu pada bayar ya. Ini biasanya sebentar lagi nih ya ribet lagi. Saya kira seperti itu ya teman-teman. Jadi seperti biasa memang kesibukan di kantor itu ya memang seperti ini, ada aja pokoknya. Tidak ada perainya. Bahkan kadang-kadang tidak hanya sekadang-kadang pekerjaan atau tanggung jawab di kantor ini kalau nggak bisa terselesaikan itu saya bawa pulang, itu sudah menjadi kebiasaan. Karena ya wong ajene duwe tanggung jawab. Jadi saya bawa pulang, terus saya garap di rumah sama teman saya, entah hari ini masuk atau enggak. Biasanya kalau enggak ada jam juga enggak masuk, tapi
seperti teman saya itu ada jam nggak ada jam, itu kan instruksi dari baik itu mudirnya madrasah atau pengurus itu sebenarnya ya masuk terus, cuman kadang-kadang namanya orang ya saya juga gak menyalahkan ya. Artinya orang tuh punya kesibukan di lain ini loh, punya kesibukan selain di madrasah kan kira-kira seperti itu ya. Jadi ya itu hal yang biasa. Ya piye wong ancene awak dhewe iku ya dibutuhno wong akeh ya. Ya ketika memang awak dhewe punya peluang atau punya waktu untuk selalu hadir atau datang di madrasah ya saya berusaha tapi alhamdulillah sampai sejauh ini saya insya Allah masih konsis, artinya kalau memang benar-benar saya itu enggak ada halangan yang memang benar-benar tidak bisa ditinggalkan ya itu saya baru izin. Kalau hanya sebatas istilahnya nek terima sirai ngeluh barang wis gak digubris, saya tetap masuk di kantor meskipun tidak ada jam kelas saya seperti itu. Jadi tiap hari ya seperti itu. Enggak. Oke ya teman-teman, kadang-kadang namanya juga orang itu rasa jenuh, rasa bosan, rasa lelah dalam melakukan aktivitas itu ya memang ada saja ya dalam hati ya. Tapi semua itu saya kira atau bisa diatasi ya selama kita punya niat. Dalam arti niat ini tidak hanya niat ingsun mau ke madrasah, tidak hanya sekedar itu, tapi niat benar-benar yang lahir dari hati. Ya tujuannya tak lain tak bukan ya awak dhewe ku khidmat masyarakat gitu aja. Jadi ya insyaallah dengan niat atau ketulusan seperti itu insyaallah ya semuanya bisa teratasi dan alhamdulillah selama ini saya terapkan di dalam hati saya itu seperti itu. Ya alhamdulillah nggak ada rasa malas, nggak ada rasa bosan. Ya kalaupun kadang-kadang ada izin karena hal lain atau kepentingan lain itu ya wajar dan maklum saja. Tapi alhamdulillah berpuluh-puluh tahun ya puluhan tahun ini saya berkhidmat di madrasah itu dalam satu tahun itu izin kalau tak hitung-hitung 1-2 kali itu pun saya jarang. Alhamdulillah saya diberi kenikmatan Allah, terutama nikmat sehat sehingga saya selalu bisa beraktivitas di madrasah dan di aktivitas yang lain. Itu sungguh sangat saya syukuri nikmat dari Allah, yaitu nikmat kesehatan itu tadi. Jadi ya intinya memang ya kita ya harus berterima kasih, dalam arti berterima kasih pada Allah ya. Nikmat yang paling utama itu adalah nikmat kesehatan ya saya kira teman-teman. Jadi selain itu masya Allah nggak ada lagi nikmat yang lain tuh nikmat tambahan. Andaikan kita punya apapun, kita semua kebutuhan tercukupi meskipun seperti itu, tapi kalau jiwa raga kita sakit ya nggak ada artinya. Kita tetap merasakan sakit. Tapi jangan salah paham, artinya meskipun kita dalam keadaan sakit, ini misalnya ya mudah-mudahan ya selalu sehat terus. Nah, nikmat sehat itu akan semakin terasa kenikmatannya ketika kita dalam keadaan sakit. Itu baru kita bisa merasakan ya Allah, ternyata nikmat Allah, nikmat yang berupa sehat itu luar biasa. Jadi ketika merasakan sakit itu saya rasakan dalam hati saya itu saya bisa berpikir ke arah situ. Luar biasa, tidak bisa istilahnya dinilai dengan seberapapun besarnya uang. Itulah kesehatan ya Allah. Masya Allah, luar biasa kan. Makanya
ya apa ya, kita diberi rizki, diberi nikmat, segala macam nikmat diberikan kepada kita sebagai makhluk Allah yang bernama insan ini ya, seperti ini. Kalau ada orang yang mungkin kurang bersyukur itu, saya kira ya itu bisa dikatakan apa ya? Saya nggak tahu tuh, nggak mau mengatakan aneh-aneh. Terus terang saya nggak tahu kalau soal itu ya. Jadi saya nggak mau mengatakan hal-hal yang seperti itu. Jadi intinya bagi saya sendiri ini, sehat adalah hal yang paling utama yang patut kita syukuri. Seperti itu ya teman-teman. Oke, teman-teman, untuk sementara waktu ini saya cukupi sekian dulu karena ini sebentar lagi juga aktivitas yang lain segera dilaksanakan. Jadi saya doakan semuanya buat teman-teman yang sudah hadir, yang sudah kunjung, yang sudah mampir di berandaku, ya saya ucapkan terima kasih atas semua supportnya, atas semua dukungannya. Oke, salam interaksi, sukses selalu, sukses bersama.